Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inah Lina Apriani, balik lagi di channel ENR Project Review. Nah, kita disibukkan dengan berita anak usia 2 bulan sudah naik haji dan ingin dipanggil dengan gelar haji. Sampai kita juga lupa kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sudah mencapai 16.251 rupiah per dolar Amerika. Nilai tersebut hampir mendekati nilai rupiah terhadap dolar pada saat krisis 1998 yang mencapai titik terendahnya yaitu pada angka 16.650 rupiah per dolar Amerika. Sebelum ke videonya, kami minta dukungan teman-teman untuk like, share, dan subscribe bagi yang belum karena subscribe itu gratis guys. Langsung saja kita ke videonya. Check this out. Sebelum kalian mengajukan pinjaman baik KUR maupun Kupedes, kalian harus tahu dulu peraturan pengajuan KUR yang paling update untuk saat ini. Perlu kalian ketahui, aturan penyaluran kredit akan berbeda-beda pada setiap BRI unit, tergantung kondisi kesehatan BRI unit itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui juga, kredit KUR Super Mikro BRI dengan plafon maksimal sampai dengan 10 juta dan suku bunga hanya 3% masih belum bisa disalurkan karena tingkat NPL atau non-performing loan-nya masih tinggi alias di atas 5% secara nasional. Terkadang saya bingung, diberikan pinjaman dengan suku bunga yang sangat murah dan tanpa agunan pun masih banyak sekali yang macet. Sehingga pihak BRI melakukan stop selling yang akan mempersulit masyarakat lain untuk menerima kredit KUR Super Mikro tersebut. Pengajuan KUR Mikro BRI dengan kondisi NPL atau non-performing loan unit kerja di bawah 5%. Syarat umum untuk mengajukan KUR BRI 2024 di unit kerja dengan NPL di bawah 5%. Pertama, usia minimal 21 tahun, dimungkinkan di bawah 21 tahun asal sudah menikah dan maksimal 75 tahun pada saat kredit KUR BRI itu lunas. Kedua, bukan merupakan ASN, TNI, dan Polri. Yang ketiga, belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, baik itu di BRI seperti Kupedes atau dari bank dan lembaga lain seperti KUM dari Bank Mandiri sampai pinjam dari aplikasi Shopee. Jika calon debitur pernah menerima kredit modal kerja di bank atau lembaga lain meskipun sudah lunas, tetap tidak bisa diberikan KUR BRI tahun 2024. Yang keempat, boleh memiliki kredit konsumsi seperti KPR, KKB, kartu kredit, kredit pensiunan, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi lain seperti pinjol dan pay letter dengan catatan kolektabilitasnya wajib lancar. Yang kelima, memiliki usaha UMKM produktif milik sendiri yang layak dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Jangan pernah coba-coba meminjam usaha orang lain untuk bermohon kuliah. Jangan pernah juga meminjamkan nama kita untuk pengajuan KUR dan uang dipakai orang lain. Karena yang akan rugi kita sendiri nantinya. Untuk saat ini, setiap pencairan KUR ataupun Kupedes BRI akan langsung dilakukan audit intern oleh petugas audit kantor cabang BRI. Yang keenam, limit akumulasi plafon KUR. Mungkin bahasan ini perlu teman-teman perhatikan karena masih banyak sekali yang bertanya kenapa pinjaman kalian ditolak.
Padahal kalian nasabah lama sudah sering menerima KUR dan setoran selalu lancar. Ternyata teman-teman belum tahu atau belum paham mengenai aturan maksimal akumulasi plafon penerimaan pinjaman KUR BRI. Untuk debitur yang pertama kali menerima KUR tahun 2019 ke bawah, total akumulasinya adalah 100 juta. Sementara untuk debitur yang pertama kali menerima KUR pada tahun 2020 sampai sekarang, limit akumulasi plafonnya adalah 200 juta. Sementara untuk sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perkebunan perikanan, dan industri, total limitnya akumulasi plafonnya adalah 400 juta. Jika limitnya habis, maka debitur wajib naik kelas ke Kupedes atau Kupra. Yang ketujuh yaitu lolos SLIK atau BI checking dan update SIKP OJK. Yang kedelapan, tidak bisa dilakukan suplesi atau gapleh. Bagi nasabah lama atau existing KUR BRI yang masih memiliki sisa pinjaman baik lancar ataupun pernah menunggak, wajib melunasi sisa hutangnya terlebih dahulu. Hal itu dilakukan jika debitur ingin mengajukan pinjaman KUR BRI lagi, naik kelas ke Kupedes atau pindah ke bank lain. 9. Ketentuan maksimal plafon dalam penyaluran kredit KUR BRI Juli 2024. Plafon pinjaman baru yang berasal dari debitur KUR yang sudah lunas maksimum sebesar 130% dari plafon pinjaman terakhir. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Plafon pinjaman terakhir debitur A adalah sebesar 50 juta rupiah. Maksimal plafon yang dapat diberikan kepada debitur A adalah sebesar 130% dikali 50 juta, yaitu 65 juta rupiah. 10. Untuk debitur KUR lunas, harus menunggu dulu update SIKP OJK yang waktunya tidak dapat diestimasi. Hal itu terjadi karena update SIKP dilakukan oleh OJK dan bukan dilakukan oleh pihak bank dalam hal ini yaitu BRI. Nah, sekarang kita bahas syarat dokumen pengajuan KUR BRI 2024 di unit kerja dengan NPL di bawah 5%. Pertama, KTP elektronik suami dan istri. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, surat nikah, akta cerai, akta kematian, atau surat kuning. Yang keempat, surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan atau NIB. Yang kelima, NPWP aktif untuk pinjaman di atas 50 juta. Yang keenam, agunan tambahan tidak wajib dipersyaratkan. Yang paling utama adalah alamat pada KTP elektronik harus sesuai dengan tempat domisili teman-teman ya. Serta surat keterangan usaha harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oke, next. Sekarang cara pengajuan KUR BRI 2024 di unit kerja dengan NPL di bawah 5%. Semua syarat umum sudah terpenuhi dan syarat dokumen sesuai, maka teman-teman tinggal mendatangi kantor BRI unit dan menemui customer service terlebih dahulu, atau jika dimungkinkan bertemu dengan mantri yang menangani wilayah tempat tinggal teman-teman. Teman-teman tinggal memberikan persyaratan awal yang diminta dan nomor handphone yang selalu aktif untuk konfirmasi selanjutnya. Setelah itu teman-teman tinggal menunggu proses verifikasi data, SLIK atau BI checking, serta SIKP OJK. Jika lebih dari 3 hari belum ada penyurveian, disarankan untuk konfirmasi ke kantor BRI bersangkutan atau menghubungi mantri bersangkutan karena kemungkinan pengajuan kalian ditolak. Jika pengecekan selesai dan debitur lolos, maka akan dilakukan survei tempat tinggal dan tempat usaha. Setelah itu akan dilakukan proses putusan kredit
Jika pengajuan di ACC, maka teman-teman tinggal menunggu telepon dari pihak bank untuk tanda tangan pencairan kredit dan patut ditanyakan terlebih dahulu berapa jumlah setorannya, berapa jangka waktu pinjamannya, biaya-biaya serta denda yang berlaku sebelum kalian menandatangani dokumen perjanjian kredit. Setelah tanda tangan, maka uang akan masuk rekening dan bisa diambil melalui channel BRI seperti ATM, agen Briling, atau ditransfer lewat Brimo. Berita yang sedang ramai saat ini mengenai denda keterlambatan angsuran hanya berlaku pada pinjaman Kupedes saja ya. Itulah cara pengajuan KUR BRI Juli 2024 untuk BRI Unit dengan kondisi sehat atau NPL alias non-performing loan-nya berada di angka 5%. Sementara untuk BRI Unit yang memiliki tingkat NPL-nya di atas 5%, maka akan dilakukan penghentian penyaluran KUR atau stop lending KUR Mikro BRI. Hal itu dilakukan sampai dengan BRI unit tersebut dapat menurunkan tingkat NPL-nya menjadi di bawah 5%. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kalian jika bermanfaat, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.